Halo teman, inilah 5 solusi terlanjur galbay pinjol dan tidak bisa melunasinya. Nah, video ini sangat penting buat teman-teman yang sekarang sedang stres, frustasi, tidak bisa bayar pinjaman online karena tidak punya uang sepeser pun alias 0 rupiah. Jadi mohon simak video ini agar dapat solusi terbaik. Nah, yang pertama adalah teman-teman kalau sudah galbay atau gagal bayar pinjaman online itu harus tetap tenang dan jangan panik. Nah, pinjol ini kalau kita sudah galbay itu artinya kita tidak punya uang sepeser pun. Jadi kita akan merasa tertekan, stres, frustasi menghadapi ini. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah tetap tenang, jangan panik. Karena semakin kita panik itu tidak bisa menyelesaikan masalah dan akan membebani pikiran kita, mindset kita. Jadi jangan pernah panik tentang masalah ini ya teman. Tetap tenang, tetap santai. Mindsetnya ditata, ini cuma kita tidak bayar tagihan. Jadi tidak akan ada efek yang lain kepada kita. Jadi kita harus buka diri agar lebih berhati-hati ke depan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua adalah siapkan mental untuk segala resikonya. Nah, resiko dari pinjol itu banyak sekali ya kalau kita sudah galbay. Yang pertama adalah teman-teman akan dapat bunga dan denda yang terus menumpuk hari ke hari, bulan ke bulan kalau tidak bayar tagihan. Yang kedua jelas debt collector akan datang, itu tergantung dari besarnya pinjaman dan domisili teman-teman. Nah, banyak juga debt collector yang datang ke rumah teman-teman karena teman-teman tinggalnya dekat di rumah atau dekat di markas mereka. Jadi ini menjadi salah satu pertimbangan buat debt collector akan datang ke rumah teman-teman. Dan yang paling penting teman-teman harus tahu tentang slik OJK. Kalau teman-teman sudah galbay alias gagal bayar di pinjaman online terutama yang legal, itu akan kena yang namanya slik OJK. Jadi teman-teman datanya akan busuk, tidak akan bisa daftar di bank swasta atau nasional, dan ini menjadi indikasi buruk jika umpamanya teman-teman termasuk pengusaha yang ingin menambah modal. Ini tidak akan pernah bisa teman, karena ya otomatis data busuk, tidak akan bisa ACC peminjamannya. Itu resiko-resiko harus teman-teman pahami dan sadari agar ke depan tidak yang namanya takut tentang ini karena sudah paham resikonya. Nah, untuk yang ketiga adalah teman-teman jangan pernah gali lubang tutup lubang. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita sudah hutang itu kita harus stop untuk menghalalkan segala cara untuk membayar tagihan. Misalnya kita hutang pinjaman online untuk membayar hutang pinjaman online. Hutang untuk bayar hutang itu akan membuat kita semakin terpuruk dan semakin frustasi ya teman. Karena hutang kita akan menggunung dan endingnya kita tidak akan bisa membayar tagihan dan akan stres sendiri menghadapi ini. Jadi stop bayar pinjol sekarang juga jika memang kondisi finansial teman-teman sedang tidak baik-baik saja. Lebih baik teman-teman tidak bayar saja. Ini cuma masalah momentum ya teman. Sekarang galbay tidak apa-apa, tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jika teman-teman sudah punya uang berlebih, teman-teman akan melunasi semua tagihan pinjaman online. Jadi tidak boleh yang namanya hutang untuk bayar hutang. Itu akan membuat teman-teman lebih terpuruk lagi, akan membuat teman-teman terjerat lebih dalam lagi. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang keempat adalah tingkatkan ibadah dan pasrah, minta pertolongan kepada Allah. Nah, ini menjadi penting buat teman-teman karena kalau kita sudah minta pertolongan kepada Allah itu artinya kita mempunyai kekuatan mental ya teman. Kita ada yang diandalkan. Jadi kita harus kuatkan mental, spiritual kita harus kuat dulu agar ke depan kita tidak akan takut-takut dengan masalah ini karena kita sudah berserah diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Dan yang paling penting teman-teman harus banyak-banyak bersedekah karena sedekah itu meningkatkan value kita ya teman. Jadi kita akan dapat yang namanya penghargaan lebih kepada ini dan mungkin kita akan dapat rezeki yang lebih banyak dan meningkatkan yang namanya kekuatan finansial kita. Itu akan kembali ke kita sendiri. Jadi kita harus rajin untuk melakukan sedekah. Nah, sedekah itu ada 2, sedekah subuh itu bisa teman-teman lakukan, dan sedekah Jumat itu juga penting ya teman. Jadi itu wajib teman-teman lakukan berkala dan pasrah kepada Tuhan tentang masalah ini, minta pertolongan kepada Tuhan agar spiritual teman-teman lebih kuat dan ke depan teman-teman tidak akan takut dengan masalah ini karena sudah berserah diri kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, kalau sudah melakukan semuanya teman-teman harus kerja keras, cari pendapatan lain. Ini harus teman-teman lakukan terus-menerus ya teman. Jadi mindsetnya berpikir sekarang saatnya teman-teman cari pendapatan lain untuk meningkatkan value teman-teman, meningkatkan pendapatan teman-teman. Jadi jangan berpikir untuk melunasi tagihan pada saat teman-teman tidak punya uang sepeser pun. Lebih baik fokus teman-teman alihkan kepada mencari pendapatan lain. Misalnya teman-teman kerja di pabrik, pulang jam 4, jam 4-nya itu bisa teman-teman manfaatkan untuk cari pendapatan lain.
misalnya teman-teman jualan di pinggir jalan atau buat konten seperti saya, atau jadi affiliate TikTok atau Shopee atau yang lainnya, atau live streaming Shopee juga bisa. Banyak sekali hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menambah value teman-teman, menambah pendapatan teman-teman. Jadi jangan pernah yang namanya berpangku tangan atau bermasalah-masalahan tentang ini. Teman-teman harus lebih tingkatkan kerja keras dan cari pendapatan lain. Ini paling penting ya teman, karena inti pokok dari permasalahan teman-teman tidak bisa bertagihan adalah teman-teman tidak punya uang. Jadi teman-teman harus menggenjot pendapatan teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sekarang sedang frustasi, stres, tidak bisa bayar hutang, santai saja. Banyak temannya, banyak orang-orang di luar sana yang punya permasalahan seperti teman-teman. Jadi jangan pernah takut, kamu tidak sendirian. Nah, buat teman-teman yang kurang puas dengan video ini, bisa tulis di kolom komentar tentang masalah-masalahnya di pinjaman online. Saya akan jawab sebisa saya. Dan saya video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat, kehidupannya lebih baik.